Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dalam Renungan Harian Resut GK Pulang Pisau hari ini bersama saya, Pekaris Yunika. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Ayub, pasal 11, ayat 1 hingga yang ke-20, dengan perikop anjuran Jopar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pada saat itu sedang mengalami pergumulan berat, sehingga ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Namun pada saat itu ia memiliki seorang sahabat, yaitu Jopar, yang kembali mengingatkan dan menasihatkan Ayub supaya Ayub tetap kuat, supaya Ayub tidak hanya berfokus pada rasa sakitnya, namun ia boleh merefleksikan itu semua sebagai bentuk kasih Allah dan kemahakuasaan Allah yang terjadi atas proses hidupnya. Jopar juga menasihatkan Ayub seperti yang terdapat di dalam teks perenungan kita, supaya Ayub tidak hanya sibuk membela dirinya di hadapan Tuhan. Karena Jopar, sang sahabatnya, menginginkan Ayub belajar untuk tetap tenang, sambil merefleksikan apa yang Tuhan maksud dan kehendaki di dalam kehidupannya. Sebab itulah yang akan menguatkan Ayub dan menolong ia sebagai orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia juga menginginkan supaya Ayub tidak hidup dalam kemarahan, kegundahan, bahkan terus-terusan membela dirinya, sehingga membuat hidupnya tidak lagi mampu menarik hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga Jopar dalam beberapa ayat mengingatkan Ayub bahwa Allah adalah Allah yang sumber hikmat, belas kasihan dan maha kuasa, seperti yang terdapat di dalam ayat 6, 8 hingga yang ke-9, 10 hingga yang ke-11. Semua itu dilakukan Jopar supaya menyadarkan dan mengingatkan Ayub bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak memberikan semua hal di dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak pantas, bahkan melampaui kemampuan kita, umatnya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-18, meskipun kita mendapatkan hukuman daripadanya, kita tetap dapat berpengharapan bahwa pada akhirnya Allah akan memberikan kelepasan dan kelegaan serta ketentraman bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari teks perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, mengajarkan kita supaya hidup kita jangan hanya berfokus pada rasa sakitnya, namun kita harus mampu bersyukur, terlebih lagi memahami dengan hikmat apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui setiap hal yang kita alami. Terlebih lagi memahami kasih Allah. Kemudian yang kedua, kita dapat belajar dari Jopar bahwa kita harus saling mendampingi, bahkan menguatkan orang yang sedang berada dalam kesusahan. Seperti yang dilakukan oleh Jopar yang tetap mengingatkan sahabatnya bahwa tidak seharusnya kita mempersalahkan Tuhan. Namun di sisi lain, kita juga sebagai orang terdekat, kita pun tidak boleh menghakimi bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara kita yang sedang dalam pergumulan, bahwa itu terjadi karena akibat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bersama, boleh menguatkan kita dalam setiap situasi dan keberadaan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh belajar dari Ayub dan Jopar, boleh saling mengingatkan, boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami pun bersyukur dan berdoa untuk hari ini secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Paraway, di Kalawa. Tuhan memberkati gerejamu, memberkati jemaatmu, memberkati seluruh pekerja Tuhan, penetua, diakon, pendeta yang boleh melayani jemaat Tuhan dan melayani Tuhan di sana. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan, memberkati setiap program jemaat yang dirancangkan, yang dikerjakan, sehingga apapun yang dilakukan, semua itu semata-mata untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, begitu juga nyatakanlah kasih-Mu melalui berkat kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan bagi mereka. Begitupun Tuhan, kami mendoakan seluruh aktivitas kami hari ini. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan penyertaan dan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Itulah